Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil pahala besar, itu yang terakhir ya. Oke, kita ya. Iya, amal kecil pahala besar. Nanti kita lanjutkan dengan apa yang dibolehkan dan dilarang serta dimakruhkan di dalam sholat. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita review sebentar ya. Apa kemarin? Amal kecil pahala besar yang kemarin kita ulang sebentar adalah sedekah subuh, ya kan? Sedekah subuh itu adalah amal kecil pahala besar. Kenapa? Karena malaikat akan turun di subuh hari diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua malaikat yang diutus. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang beribadah di waktu subuh dan yang bersedekah di waktu subuh. Saya ulangi, apa itu sedekah subuh? Sebelum kita lanjutkan, kita review sebentar. Adalah sedekah yang dilakukan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Lebih baik sedikit tapi tiap hari. 2000 boleh ditaruh ke masjid, titip sama suami, kumpulkan di rumah, baru nanti kemudian ditaruh ke masjid setiap hari Jumat misalnya. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke siapapun ya. Boleh ke orang non muslim, boleh ke orang tua, boleh ke fakir miskin, boleh ke anak, boleh ke suami, boleh ke istri. Cuman lebih menyebar lebih bagus. Karena semakin banyak orang yang kita bikin senyum hatinya, senang hatinya, semakin mengalirlah berkah untuk kita. Kan gitu kan? Itu kemarin ya, kita review sebentar. Jadi lebih bagus 1000 sehari daripada 30.000 tapi satu kali. Karena Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Yang kedua, apa kemarin? Amal kecil pahala besar adalah apa? Yaitu melakukan sholat sunat fajar. Ini sebelum kita lanjutkan. Amal kecil pahala besar adalah sholat sunat fajar. Rasul pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Kapan itu sholat fajar? Yaitu sholat habis subuh sampai setelah azan subuh sampai habis waktu subuh. Walaupun di rumah kita boleh melakukan sholat sunat fajar selagi masih ada waktunya. Jangan tinggalkan sampai 40 hari. Setelah 40 hari kita tinggalkan, baru kita risau. Harus 40 hari dulu. Oke? Kemudian selanjutnya yang ketiga, amal kecil pahala besar adalah apa kemarin? Oh iya, membaca surat Al-Kahfi dan usahakan di hari Jumat. Maka akan diberikan cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Al-Kahfi itu nggak harus sekali duduk. Setiap habis sholat dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, baca 20 nggak ada masalah. Ya, baik ibu-ibu, kita lanjutkan kajian yang tadi udah ibu minta dan kita sepakati. Belum saya sampaikan dalam majelis ini, kita akan sampaikan tentang apa tadi ya? Apa saja yang diharamkan atau yang membatalkan sholat, apa saja yang dibolehkan di dalam sholat, dan apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Oke? Kita tidak panjang-panjang, dengar baik saya sampaikan dalam majelis ini, karena dalam majelis ini belum lagi saya sampaikan. Kita mulai? Oke, yang pertama, apa saja yang membatalkan sholat? Kalau ibu ketemu dengan kasus yang membatalkan, berarti ibu harus ulang sholatnya. Sholatnya yang diulang, bukan wudhunya, itu lain nanti. Sholatnya diulang kalau ketemu kasus yang saya sebutkan ini. Pertama, batal sholat ibu kalau ibu tersenyum, bahkan menahan senyum dalam sholat. Misalnya ibu lagi sholat, teringat masa lalu yang indah, tak seindah masa kini gitu. Terus ibu senyum, lalu ibu tahan senyuman ibu, itu dia membatalkan, tidak boleh. Tapi cuman membatalkan sholat, dia tidak membatalkan wudhu. Paham?
Batalkan aja sholat tuh lah beko ulang balik lah. Iko senyum semua sholat nampak. Dah lanjut. Ya, dalam fiqih sunnah Said Sabiq dijelaskan yang kedua. Aduh, ini belum saya sampaikan padahal ini penting loh ibu-ibu. Yang kedua, batal hukumnya sholat kalau ibu ketawa dan menahan tawa dalam sholat. Ibu lagi sholat lewat kucing, lucu kali bentuknya gitu ya. Lalu ibu tahan ketawa ibu, maka ibu mesti batalkan tuh sholatnya, karena sholat tuh udah batal. Kadang jemaah nanya, Ustazah, kalau membatalkan sholat harus salam kanan salam kiri? Nggak usah, batal aja lah, nggak apa-apa. Misalnya ibu lagi sholat, datang anak cucu mangutiak-ngutiak, tahu ngutiak-ngutiak, dikutiak-utiaknya ibu, lalu ibu pengen ketawa, batal sholatnya, batal. Menahan senyum atau tersenyum, tertawa, menahan tertawa, itu membatalkan sholat. Yang lalu biarlah berlalu. Kadang-kadang ibu tahankan, lalu ibu hanya batalkan saat udah nggak sanggup, ya kan? Tapi wudunya tidak batal, yang batal cuman sholatnya saja. Makanya sholat itu harus betul-betul ready, harus betul-betul siap. Karena kalau kita ketawa saja, maka dia membatalkan. Oke? Yang ketiga, batal sholat kita kalau bertemu dengan apapun yang membatalkan wudhu. Tentu batal sholatnya, karena wudhunya batal. Jadi perhatikan, wudhu itu adalah taklif wada'i. Tanpa wudhu sholatnya nggak sah. Banyak yang suka nanya gini, Ustazah, boleh nggak saya pakai kutek? Pakai kuteknya nggak ada masalah. Masalahnya waktu wudhunya airnya nggak masuk ke dalam kukunya. Kalau air nggak masuk ke dalam kukunya, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya nggak sah. Paham? Boleh nggak wudhu? Makanya cincin jangan terlalu ketat, gelang jangan terlalu ketat. Kalau tidak masuk air ke dalam pori-pori yang kena dengan rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya nggak sah. Maka pakai kutek pas mau sholat harus dihapus dulu pas mau wudhu. Katanya kutek nggak boleh dibawa sholat, bukan kuteknya, tapi wudhunya itu yang nggak masuk. Setelah wudhu pakailah, sholatlah. Paham nih? Ustazah, saya mau pergi pesta. Saya ini kan udah usia 60-an. Biar awet muda sih saya pakai bulu mata palsu. Ya kan, bulu mata palsu yang KW-KW 10 gitu ya. Boleh nggak Ustazah? Boleh pakai bulu mata palsu. Cuman waktu sholat kepalsuannya harus ditanggalkan. Pas mau ngambil wudhu itu maksudnya. Kan dia pakai lem tuh kan. Awaskan itu dulu. Baru tanggalkan dulu kepalsuan itu. Baru ibu ngambil wudhu. Baru ibu boleh wudhu. Setelah itu pasang lagi kepalsuan tuh. Sholat ibu nggak apa-apa dong. Tapi kan masa 5 kali sehari semalam kita memakai kepalsuan dan menanggalkannya kan repot juga gitu loh. Itu yang pakai bulu mata palsu, yang pakai kutak-kutek itu kesulitan loh kami memandikannya itu. Memandikan jenazah kutak-kutek itu harus dihapus ya. Ya, itu bulu mata palsu harus dihapus itu. Maskara lah pertanyaannya mak-maknya ada celebeu. Maskara boleh mak, tapi jangan waterproof. Lihat tahu waterproof mak? Pening pala. Waterproof tahu? Waterproof itu saya pun baru tahu kemarin ya. Pokoknya pakai maskara boleh, tapi jangan yang anti air. Kalau anti air wudhu kan dia tidak masuk. Hapus dulu si maskara itu. Tetangga kita itu maskara. Hapus dulu baru ngambil wudhu lagi. Bedak, maskara. Deh, alis mata pula nanya-nanya engkau lah saya mama dia nanya ini ya. Siap. Iya oke. Pokoknya maskara, kemudian apa namanya? Blush on, apalagi? Baby cream. Silakan pakai, tapi jangan waterproof. What the meaning waterproof? Waterproof adalah anti air. Kalau dia kena air dia kan nggak rontok bu. Jadi kalau dia nggak waterproof pakai boleh.
Kalau waterproof harus hapus dulu. Baru kemudian ngambil wudhu. Oke, Besti? Oke, Ibu apa tadi nanya, Bu? Ngeri, bulu mata tanam tanyanya extension. Extension nggak boleh, itu syubhat karena berubah dalam bentuk yang lama. Nggak boleh. Lipstick boleh tapi jangan waterproof. Sebenarnya boleh waterproof, cuman waktu wudhu tuh harus dihapus gitu loh maksudnya. Paham ya maksud saya? Boleh aja tapi waktu wudhunya harus dihapus. Jadi bukan sholatnya yang nggak sah, tapi wudhunya gitu loh. Tapi kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah juga ya. Mak, pakai extension, Mak. Iya, gitu ya. Jadi intinya, apapun yang membatalkan wudhu, maka tidak sah, batal sholatnya. Ya, contoh yang membatalkan wudhu, sebelum ya, apapun misalnya ibu wudhu pakai maskara yang waterproof, pakai kemudian kutek, itu tidak bisa. Jadi harus dihapus dulu, baru ibu boleh ngambil wudhu. Paham sampai sini? Kecuali dia waterproof, ya. Kemudian extension itu syubhat, jangan. Ya, case moting itu syubhat karena berubah dalam waktu yang lama. Cabut alis syubhat. Syubhat itu nggak jelas halal haramnya. Lebih baik tinggalkan. Ya, pakai gigi kelinci jangan, kasihan kelincinya. Ya, kelinci udah bagus-bagus, pasanglah gigi kelinci. Kasihan nanti nggak punya gigi kelincinya. Itu merubah bentuk Allah, jangan. Yang baik-baik aja lah hidup nih. Kalau gigi palsu, alasan dokter, saran dokter, kalau nggak bergigi, nggak bisa ibu makan, nanti ini ibu rusak ya, tentu boleh. Ya, kalau kutek nggak apa-apa, cuman wudhu dihapus. Behel kalau dokter yang bilang, kamu nih giginya kampanye nih, kalau nggak pakai behel nanti rontok nih Indonesia Raya nih, maka pakailah behel. Kalau saran dokter bisa, tapi kalau cuma untuk gaya-gaya aja nggak bisa, karena dia termasuk merubah takdir yang udah Allah berikan kepada kita. Itu namanya takdir mubram, nggak boleh diubah. Ya, bulu mata hijau, gigi kayak gimana, ya rambut keriting, rambut lurus, itu takdir mubram, itu jangan diubah. Rambut dicat lah katanya guys, gimana lah ini? Rambut dicat, jangan-jangan dicat semua di rambutnya nih. Iya, rambut dicat. Rambut cat cuman boleh henna saja. Henna tahu ya, dia masuk ke dalam rambut, dia kayak inai. Kalau inai boleh, kutek nggak bisa dibawa sholat, bukan nggak boleh, cuman nggak bisa dibawa wudhu. Jadi henna tuh dia masuk ke dalam kuku, maka henna rambut, maka dia akan masuk ke dalam rambut, nggak apa-apa. Tapi kalau bigen-bigen yang oren-oren yang ibu pasang-pasang itu nggak bisa. Yang lalu biarlah berlalu, jangan diulang lagi. Kalau henna boleh, lantak lah, nggak apa-apa dong. Tapi henna tuh ya cuman bisa memerahkan rambut putih. Kalau rambut hitam ibu jadi coklat dia. Jadi kalau ada orang rambutnya merah dia ngaku henna, nggak henna tuh doh. Itu bigen tuh. Jangan. Mereknya henna. Pergi umroh titip aja. Nyala pakai henna lah. Oke? Clear? Clear. Udah lalu lurusin lah dia, banyak orang yang pakai nampak yo mapan yang kepalo. Yang yo sih lah. Nah. Ngeri extension. Henna hitam nggak boleh, hitam nggak boleh ya. Hitam haram, nggak boleh. Cuma boleh merah selain hitam. Ya. Henna kuku boleh ya, karena dia kan inai itu. Ya, atau ibu yang kayak gini apa namanya? Ibu nggak pesta tapi pakailah kayak gini ya. Hanya. Oke. Dah. Jadi apa yang membatalkan wudhu berarti dia membatalkan sholat. Balik lagi ke kaji kita. Pulang kita lagi. Belum lagi selesai kaji udah jauh segini ya. Nah, apa yang membatalkan wudhu maka berarti membatalkan sholat. Misalnya nih, batal wudhu karena keluar pipis. Ibu lagi sholat tepatuk, keluar pipis ibu. Batal wudhu ibu, batal juga sholat ibu. Wudhu batal. Kalau ketawa tadi enggak batal wudhu, paham nih?
Tapi kalau terbatuk, terpipis, batal wudhunya. Ibu ambil wudhu lagi, buka celananya. Jangan pakai celana lagi. Jangan pakai celana lagi, karena celana tadi udah kena pipis. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Allah karim. Gitu ya. Jadi apapun yang membatalkan wudhu, maka bentar ya. Apapun yang membatalkan wudhu, dia membatalkan sholat. Paham? Dah, gitu. Dah yuk, kita lanjut yuk. Itu yang membatalkan sholat ya. Ini belum saya sampaikan di sini, udah terlalu telat sebenarnya. Yang kedua adalah apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa itu makruh? Tadi yang dibatalkan, jangan dibuat. Ulang lagi yang tadi. Sekarang yang kedua yang dimakruhkan. Tunggu dulu, apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Makruh itu kayak gini. Ibu duduk berdua dengan suami. Lama tak ketemu, duduk sama bapak. Ya, bapak senang, ibu senang karena berduaan sama suami. Kayak gitu ya. Rupa-rupanya, waktu ibu duduk sama suami, maka suami ibu main handphone terus. Suami ibu main handphone terus. Kan nggak apa-apa, cuman ibu nggak suka gitu loh, makruh ya. Nggak apa-apa, dikerjakan boleh, sholatnya sah, tapi kita nggak suka gitu. Ya, tapi Allah nggak suka. Satu, makruh hukumnya, atau Allah nggak suka kalau kita memejamkan mata dalam sholat. Jadi sholat tuh buka mata, ya, jangan tutup mata. Iya makruh. Wah, saya pokoknya pengen tutup titik tanpa koma, ya udah makruh. Oke? Yang kedua, makruh hukumnya tidur. Makruh hukumnya memejam menutup mulut dalam sholat. Jadi sholat tuh buka mata, buka bibir. Suatu ketika Rasul sering nanya kepada sahabat, sahabat, engkau itu sholatmu diulang lagi, ulang sholatmu, ulang lagi, ulang sholatmu, ulang lagi. Kok ulang-ulang terus ya Rasul? Apa kata Rasul? Jenggotmu tak bergoyang. Jenggotmu tak bergoyang. Artinya engkau tidak bergoyang, mulutmu tidak bergoyang. Artinya apa? Berarti dia wajib mengulang sholatnya. Nah, tapi itu makruh saja. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah nggak suka. Ditinggalkan lebih baik. Paham ya? Jadi sholat tuh buka mata, buka bibir. Nggak boleh tutup mata, tutuplah bibir. Tekalok beko. Yang ketiga, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Menahan buang angin dalam sholat. Kalau ibu kentut, sah nggak sholatnya? Enggak. Kalau ibu buang angin, kalau ibu tahan kentutnya, sah nggak sholatnya? Hah? Sah. Tapi menahannya makruh. Tapi kan makruh, Allah tidak suka. Ya, batas kentut adalah salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, aman. Aman. Ke kiri tidak wajib. Ke kiri tidak wajib. Aman ya. Tapi kalau Assalamualaikum, ulang lagi dari awal. Paham ya? Nah, tapi ibu-ibu suka nanya kayak gini. Ustazah, saya selalu merasa kentut. Itu selalu ditanyakan oleh sahabat Rasul kepada Rasulullah. Ash'urtu mata, aku selalu merasa kentut ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Nih perhatikan dengar baik. Bukanlah kentut namanya sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Tapi tunggu dulu. Maka ada kentut tak tercium, tak terbunyi, ada masalahnya. Maksudnya apa? Bukan kentut namanya sampai engkau yakin bahwa itu kentut. Jadi kalau kayaknya tuh nggak kentut. Kok kayaknya kentut ya? Kok rasa-rasanya kentut ya? Kok kentut ya? Kok ini ya? Kok ini? Itu enggak. Paham? Jangan suka merasa-rasa. Orang udah usia 60-an, 50-an, saya minta maaf. Ya, saya jelaskan. Matiin dulu mic-nya. Nah,
kentut. Itu bukan kentut. Kentut adalah yang keluar dari dalam perut. Tapi kalau cuman pergesekan satu dinding dengan dinding lain, itu bukan kentut. Paham? Nah, Ustazah, saya selalu kok rasa-rasanya kentut, maka itu bukan kentut sampai kita yakin itu kentut. Dah, kalau itu batal, kentutnya yang ngambil wudhu lagi. Apakah harus cebok? Harus cebok? Kalau kentut ndak harus cebok loh. Ndak harus. Dah, yang keempat. Tadi makruh hukumnya memejam mata saat sholat, makruh hukumnya tutup bibir saat sholat, kemudian makruh hukumnya menahan kentut saat sholat, kemudian nomor 4, makruh hukumnya menguap saat sholat. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau sholat, saking kalau dia ngantuk, ini caranya galau, nggak suka nguap ya. Caranya adalah Rasulullah itu kalau dia sholat, kalau saking ngantuknya dia, kalau dia lagi sholat, itu dia tahan uapannya sampai merah mukanya. Kalau kita enggak, kita buang sampai merah lah mata kita. Menguap itu adalah salah satu hal yang menular. Ada beberapa hal yang menular. Tertawa menular. Ketawa orang, ketawalah kita. Tak tahu apa yang diketawakan. Nangis itu menular. Ada teman kita nangis, kenapa kau nangis? Sedih aku, bilang loh kenapa kau nangis, nanti nangis juga aku. Padahal tak tahu dia, nangis juga aku katanya. Karena nangis itu menular. Sama dengan nguap juga mengular. Coba ibu nguap, nanti teman ibu tengok nguap, orang itu menular. Maka riwayat mengatakan Rasulullah itu kalau dia menguap, dia tahan sampai merah mukanya. Oke? Nomor entahlah. Nomor berapa? Nomor 5. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, salat saat perut lapar dan makanan tersedia. Jadi kalau ibu lagi ada makanan kepala patin, anak ikan hiu, sambal lado jengkol, santuang dulu mak. Nah, nanti sholatnya nggak apa-apa. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, kenapa kau lanjutkan makanmu sementara azan berkumandang? Aku senangkan dulu perutku sehingga aku senang menghadap Tuhanku. Oke? Hati-hati, ibu sholat ngantuk, betul-betul harus diperbaiki ngantuk. Kita menghadap Allah itu kan cuma sebentar. Waktu Allah kasih 24 jam. Sholat, ibu kan kul-kul aja doanya kan. Ibu kan, jujur aja lah, kan kul-kul aja kan. Kalau kul-kul aja tuh cuma 5 menitnya bu, 7 menit bu. Kali 5 kali sholat 35 menitnya bu. 1% cuman waktu kita ketemu Allah, terkantuk-kantuk pula. Kan Allah marah itu. Ketemu cuma 35 menit satu harinya, ngangak-ngangak pula kan gitu. Sama dengan ibu ketemu suami, ya kan, baru ketemu sebentar ibu udah ngantuk-ngantuk, ngangak-ngangak, kan tak sedap. Jadi sekali aja kita ketemu Allah, fokuslah. Wudhunya dibenarkan, bacaan tuh dibayangkan artinya, sehingga kita itu bisa sholatnya lebih khusyuk. Jangan terkantuk-kantuk, baru takbir lah menguap-nguap. Habis sholat tidak menguap lagi. Ayat tuh diganti-ganti lah biar berputar kepala tuh. Ayat kan banyak, ayat kursi bisa. Pokoknya ayat tuh kan semua yang ada bacaan sholat kan bisa. Semua yang ada dalam Quran kan bisa. Jangan kul-kul itu muter-muter. Ya kan, ayat kursi bisa. Banyak doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya itu bisa, itu ada dalam Quran. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu semua ada dalam Al-Qur'an. Jangan berputar-putar aja di kul. Sehingga kita tuh berpikir, ya kan? Kalau kita ragu ya tinggal ruku aja lagi, kayak gitu. Ya, jadi udah usia 60-an berapa mak?
Siapa? Nah, itu kan enggak lama lagi ini nampak ya kan. Nah, jadi ya udah kita maksimalkan untuk tahulah arti bacaannya. Ya kan sedikit aja ada Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, udah, tahiyat akhir, udah. Sebentar aja. Rabbi fili, Tuhanku ampuni aku, warhamni, cintai aku, wajiburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku, wahdini, kasih aku petunjuk, warzukni, kasih aku rezeki, wa'afini, wa'fu anni, sehatkan aku, maafkan aku. Itu sebentarnya ngafal ya, 3 bulan selesai itu. 15 menit, 30 menit, 1 hari. Supaya kita bisa sholat itu lebih khusyuk. Oke? Lanjut, itu yang dimakruhkan. Yang dibatalkan sudah, yang dimakruhkan sudah. Yang dimakruhkan kalau bisa jangan dilakukan. Paham? Nah, sekarang kita masuk. Apa saja yang dibolehkan di dalam sholat? Kalau ketemu situasi seperti ini, lanjutkan sholatnya. Tidak perlu diulang. 1. Boleh hukumnya menggendong anak atau cucu kalau terdesak lagi sholat. Iya, kita lagi sholat, datang dia manjat-manjat. Nek, awas dulu, slow lah, jangan ngomong, bawa dia tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tegak dia di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, nggak apa-apa, sambil gendong dia. Kalau dia masih bayi, tidurkan samping kita, buatkan susunya. Rakaat kedua sholat isya menangis dia, ambil susu tuh cucukkan ke mulutnya. Nggak apa-apa, lanjutkan sholat. Rukhsatun minallah libanatikum li ab'anaikum indas sholah. Oke? Yang kedua, boleh hukumnya berpindah kiblat saat sholat. Kalau kita tahu kiblat kita salah, kita lagi sholat di sebuah apartemen, tahu-tahu nampak arah kiblat diarahkannya ke kiblat ke sini. Wih, salah rupanya. Nggak usah diulang. Ibu putar aja badan ibu, tapi sejadahnya tinggalkan. Jangan bawa-bawa sejadah tuh. Tunggu lu coy, ya jangan. Putar aja badannya, sejadahnya tinggalkan. Nggak apa-apa. Atau ibu lagi sholat, teman ibu kemudian negur. Woi, brother. Salah lo, kiblat lu lo, salah lo. Jangan diulang sholatnya, putar aja. Kemana arahnya? Nggak apa-apa. Masalahnya nggak gitu. Masalahnya kita banyak lupa arah kiblat saat sholatnya udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka ada 2 pilihan. Kalau tadinya kita berusaha untuk menemukan arah kiblat ternyata salah, jangan diulang. Tapi kalau nggak ada usaha sama sekali, ulang selagi masih ada waktunya. Oke? Kalau kita udah berusaha, jangan lagi ulang. Tapi kalau kita udah belum berusaha, nggak ada usaha, ulang selagi masih ada waktunya. Oke? Nah, itu beda kalau kita sholat sebelum azan. Kadang-kadang tidur habis masak mencuci, bangun setengah 12, oyong-oyong kepala, dikira-kira udah azan, sholat ibu. Habis sholat rupanya baru terdengar suara azan. Pernah ngalamin gitu? Tahu saya. Dia pokoknya apa yang mak pernah, jamaah pernah tuh ya mak. Habis ya sama mak dia di rumah nanti. Nah, pokoknya setengah 12 sholat nyenye ngoyong-ngoyong, rupanya baru azan, iya kan? Terdengar azan. Nah, kalau itu ya harus diulang sholatnya. Sholat itu mesti setelah azan. Udah azan, sedang azan, boleh sholat nggak? Jangan, jawab azan dulu, baru sholat. Saya mau buru-buru. Ya udah, lebih baik dengar azan, baru sholat, lakukan rukun-rukunnya aja. Daripada ibu tidak mendengarkan azan. Gitu. Oke? Nah, yang dibolehkan ngendong anak, pindah kiblat. Yang ketiga, boleh hukumnya batuk, bersin, flu, dahak, sendawa dalam sholat. Tidak ada masalah. Kalau ada flu, hapus pakai tangan, tidak najis. Atau hapus pakai mukena, tidak najis. Ustazah kan kotor mukenanya. Kotor tapi tidak najis, nggak apa-apa. Masih saya pakai boleh? Pakailah kalau betah, nggak apa-apa. Karena flu, batuk, dahak, semua kotor tapi tidak najis. Dan tak semua yang kotor adalah najis. Yang keempat,
Boleh, cepat betul? Enggak kan? Udah mau setengah 6. Boleh hukumnya menangis dalam sholat. Justru menangis dalam sholat adalah bagus. Ciri-ciri orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ciri-ciri orang beriman justru adalah ketika dibacakan ayat Quran bertambah keimanannya. Jadi kalau menangis dalam sholat justru bagus, nggak usah ditahan, nangis aja. Yang penting jangan meratap, jangan ngomong. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia batal dia. Sholat pakai bahasa Indonesia batal, kecuali niat. Ya, menangislah ibu, ya Allah matilah dia cepat, ya Allah, jangan. Itu batal dia. Oke? Selanjutnya, boleh hukumnya sholat dalam untuk sholat melihat mushaf. Ibu misalnya daripada kul terus, ibu cari Quran yang gede, ibu taruh di meja di depan ibu, kayak imam itu, lalu ibu sholat di belakang. Ibu sholat, lalu kemudian waktu ibu sholat, ibu baca. Boleh. Sholat menengok mushaf. Nggak apa-apa. Atau ibu bawa saja mushafnya, nggak ada masalah. Ya. Kemudian, boleh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat saat diganggu binatang peliharaan. Kucing, buk, tap, naik dia ke kepala kita. Naik dia ke mukena kita. Naik dia kemana? Enggak apa-apa. Ya, jangan diusir dia. Ya, perlakukan dengan baik. Karena dia adalah makhluk Allah. Dan terakhir, boleh hukumnya membunuh binatang buas berbisa saat sholat. Jadi kalau ada binatang berbisa, kita sholat, ambil, pukul, tep, lanjutkan. Enggak apa-apa. Asal jangan ngomong pakai bahasa Indonesia. Mati kau. Jangan. Ulang lagi sholatnya. Allah alam bisawab. Ya, inilah beberapa hal yang termasuk nyamuk. Nyamuk itu boleh dipukul kalau dia menyakitkan. Dan kalau keluar darah dia saat sholat, bam, maka dia adalah najis ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Lanjutkan sholat. Najis ma'fu namanya. Dalam ilmu fikihnya. Dalam ilmu fikihnya dia boleh dibawa sholat. Lanjutkan. Nah, ini beberapa hal. Hindarkan yang haram. Yang makruh kalau bisa dihindarkan, yang dibolehkan jangan khawatir dilanjutkan. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan. Mama pula ini. Yes ya, Mak. Berdoa nggak apa-apa, Mak. Jadi itulah Mak. Limited edition, Mama. Oke, apa salahnya? Iya. Jadi dalam sholat kita dimakruhkan untuk memejam mata kan, Mak? Jadi zikir dan doa gimana? Boleh gak memejam mata? Kan gitu ya. Zikir dan doa itu udah bukan bagian dari rukun sholat. Yang penting, Mak, gini Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, pejam mata terus. Setelah itu nggak apa-apa, Mak. Ya, doa, zikir nggak apa-apa. Tapi kalau sholat aja, Mak. Oke? Iya, ada lagi? Oh, kuat. Oh, tak boleh ya. Ingat. Boleh baca Quran dengan disuarakan kayak gini. Hanya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita saja. Ya, tidak boleh terdengarlah 1 kilometer. Lupalah gosok gigi. Ya, jadi 1 meter nggak boleh. Walaupun sholat sendiri tidak boleh kuat. Hanya cuman telinga kita mendengarkan bacaan kita. Dia kan cara baca ada 3. Pertama dalam hati. Tutup bibir dalam hati. Kapan? Dalam kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa. Mandi wajib baca doa. Iya kan? Mau wudu baca doa. Mandi junub baca doa. Kan dalam kamar mandi tuh. Tutup bibirnya dalam hati. Paham? Nah, yang kedua adalah bisik-bisik. Kapan bisik-bisik? Saat kita mau bisik-bisik. Oh, salah. Kapan bisik-bisik? Saat kita sholat. Kalau kita sholat,
itu bisik-bisik. Hanya telinga kita yang mendengarkan bacaan kita. Ya, harus dikeluarkan. Jangan orang dengar semua. Itu terganggu orang, tak boleh. Kemudian yang ketiga adalah kuat-kuat. Ya, kuat-kuat seperti saya cakap ini. Kapan disunahkan? Saat baca Quran. Baca Quran kalau bisa kuat-kuat. Tapi jangan kuat betul, marahlah suami nanti. Kau kira aku setan katanya nanti. Oke? Gitu. Oke, Bu? Siap. Ada lagi? Iya, silakan, Mak. Silakan, Mak. Siapa yang pulang kampung? Suami anak Islam dah semua? Gak apa-apa lah. Kenapa? Seorang istri adalah mu'alaf. Pokoknya ginilah, suami istri ini menikah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dua-dua suami istri nikah. Ada satu mu'alaf, ada satu yang tidak, yang biasa, yang original, gitu ya. Lahir anak lahir anak Islam, satu keluarga Islam. Natal kan tanggal merah, pulang kampung kita, nggak ada masalah. Lalu pergi ke rumah keluarga. Iya, silakan. Yang penting jangan ngucapin selamat Natal. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Selamat Natal aja nggak boleh diucapkan. Kasih dia kado boleh. Dia melahiran, keluarga kita lahiran, kasih kado boleh. Dia naik jabatan, kasih kado boleh. Ya, dia ada kondangan, dia naik jabatan, kasih dia mobil, silakan. Yang tak boleh cuma ucapan selamat Natal saja. Karena kalau kita ucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui kenatalan, mengakui keyesusan, mengetahui ketuhanan mereka. Nggak boleh. Oh kan dia beda. Kalau tasyabbuh itu dia ucapkan selamat Natal ya. Nah, itu. Oke? Coba sekarang ada teman saya non muslim, lalu dia hamil, melahirkan, saya kasih kado. Selamat ya lahir anak, boleh? Boleh. Ada teman saya non muslim naik jabatan, saya kasih kado. Selamat ya. Boleh? Boleh. Ada teman saya misalnya dia dapat prestasi, saya kasih dia sedekah dalam bentuk uang. Non muslim kayak kasih dia kado mahal-mahal, boleh? Boleh. Dia Natal, saya ucapkan selamat Natal, boleh? Karena dia hadoroh, sudah ada urusan dengan agama. Oh itu beda Bu, itu bab lain lagi. Bukan, beda. Kalau berkunjung ke rumahnya, ibu bilang peralatan, makanan, minuman tuh bab lain lagi Bu. Itu nggak cuma Natal aja masalahnya. Ibu berkunjung ke rumahnya, dia ada makanan, ada minuman. Bu, tunggu dulu. Belum tentu non muslim tuh makan bab satu lagi Bu. Itu dulu, jangan ditengok dulu. Dia makan bab satu nggak? Kalau dia nggak makan bab satu, silahkanlah makan di rumah dia, nggak apa-apa. Saya punya banyak teman non muslim nggak makan bab satu, nggak apa-apa. Atau makan yang ada kemasan aja, iya kan? Tapi kalau dia makan bab satu, ya disucikan dululah bejananya itu, baru kita makan. Tak semua non muslim makan bab satu. Kalau dia makan bab satu, maka kita tentu harus hati-hati. Tapi kan enggak, belum tentu kan. Nah, hanya mereka yang tahu apakah mereka makan di rumah non muslim yang makan bab satu atau tidak. Saya punya banyak teman non muslim main ke rumahnya, makan ke rumahnya, tapi dia ngomong aku nggak makan bab satu kok Nel. Kan nggak ada masalah. Ya kita toleransi aja. Yang tidak boleh itu cuman ucapin selamat Natal saja yang ada hubungan dengan agama. Atau misalnya nih, kita cuman yang tidak boleh itu kalau dia pun makan bab satu, kita boleh kok makan yang lain di rumah dia seperti kemasan.
ya kan? Gitu. Oke? Cuman selamat Natal aja. Selamat lahiran boleh. Nah, termasuk itu namanya tasyabbuh. Apa namanya? Tasyabbuh. Apa namanya? Tasyabbuh itu adalah mensyiarkan agama lain. Sama dengan ibu ulang tahun, ibu pakai lilin, itu nggak boleh. Karena orang Nasrani kalau berdoa dia pakai lilin. Jadi cabut lilinnya, santuang kuenya. Itu namanya tasyabbuh. Ya, yang lain silahkan berteman dengan non-muslim, nggak ada masalah. Cuman kalau non-muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapnya? Woi. Hah? Ada orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabnya, ucapnya apa? Pertanyaannya paham enggak? Ada orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kita. Kita ucapnya Waalaikum aja. Waalaikum aja. Waalaikum. Kenapa? Jawabnya Waalaikum. Waalaikum itu artinya kau juga, kamu juga. Karena pernah pada suatu ketika pada masa Rasulullah, seorang non-muslim ngomong ke Rasulullah, Assalamualaikum, ditinggalkannya lamnya. Assalamualaikum artinya celakalah engkau. Rasul bilang, Waalaikum, kau juga. Jadi kalau kau bilang salam, kau juga selamat. Kalau kau bilang celaka, kau juga celaka. Tapi itulah sunnah Waalaikum pada akhirnya. Tapi nggak apa-apa, kalau ada non-muslim mengucapkan salam, ucap Waalaikum aja udah, nggak ada masalah. Oke ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين.